Berdasarkan data statistik yang ada yang akan dibacakan oleh Cika Jessica, silakan Cika. Dari website sevensummit.com. Apa? Website Seven Summit. Betul. Benar? Betul. Yes. Tercatat ada 71 perempuan yang sudah menyelesaikan 7 summit. Nah, ini ada pendaki perempuan dari Indonesia yang sudah mendaki 6 summit. Apa itu summit Cika? Dulu sih di Bandung ada distro namanya The Summit. Tempat belanja baju. Serius di Jalan Riau. Bang iklan. Masih ada? Udah tutup. Oh udah tutup, nggak apa-apa ya udah tutup. Oke, ini wanita ya? Wanita. Dia udah 6 summit, kita akan lihat videonya seperti apa. Coba kita lihat. Matilda Dwi Lestari dan Francisca Dimitri merupakan perempuan pendaki pertama Indonesia untuk ekspedisi ke-7 puncak tertinggi di dunia atau Seven Summits. Dua mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung tingkat akhir ini mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia sebagai perempuan Indonesia pertama yang mengibarkan bendera merah putih di Gunung Denali, Alaska, yang merupakan puncak tertinggi di lempeng benua Amerika Utara. Setelah sukses menaklukkan puncak gunung ke-6 di bulan Juli kemarin, kini mereka bersiap diri untuk mendaki puncak gunung ke-7, yaitu puncak gunung Everest di Nepal. Dan siapakah mereka? Kita akan undangnya adalah Matilda dan Francisca Dimitri. Ini dengan Didi. Didi. Hilda. Hilda. Hilda di Jepang. Hilda. Hilda. Luar biasa. Silakan. Wih, ini bawa. Berapa kilo? Ini isinya asli? Enggak. Isinya enggak asli. Oke. Siap. Biasanya berapa kilo ya? Biasanya kita bawa range-nya itu dari 23 kilo sampai 34 34 kilo. 34 kilo. Iya. Kamu beratnya berapa? Saya 56, dia 45. Udah hampir bawa 1,5 badan nih. Yap. Sepertinya. Luar biasa. Tapi ini beratnya bener nggak? Enggak seberat itu sih. Ini mungkin 10 kiloan. Nah, Oh ini nggak bener ya? ya kurang padat isinya. Kalau bener, ingin cobain Cika. Apa itu, Pak? Cobain. Cobain apa? Bawa ini. Kalau beneran beratnya. Tapi nyata beratnya nggak bener. Enggak, coba. Ini beratnya nggak bener. Ya udah sini. Ya enggak, beratnya nggak bener. Angkat meja aja. Biar beratnya bener. Pak, kalau bawa ini kan kayak mau apa daki gunung. Kalau ini kan kayak kuli panggul, Pak. Tapi kan beratnya sama. Tapi saya mau keren aja, coba. coba. Ini 10. Jangan boleh. Ya, oke. Ya. PPC. Jangan mau kalah dong. Para petualang culun. Jangan mau kalah sama mereka lah. Terus? Kamu harus lebih bagus dari mereka dong. Bagus. Oh, mereka ransel, gue jadiin tas pinggang gitu. Nora. Oh, keren tuh. Deso, guys. Coba, guys. Yang benar, guys. Ya. Bismillah, ya Allah. Ya, Iya. saya lepas ya. Jangan Lepas nggak nih? ngagetin lepasnya. Lepas Iya. nggak? Lepas. Lepas ya. Ya. 1, 2, 3. Lepas apa dibantuin? Bantuin. Iya. Bantuin. Oke. Lepas nggak? Lepas. Lepas ya. Ya. Oke. Bantuin ya. Ya. Oke. Pak, beneran, Pak. Ya Maya, dilepas nggak ini? Serius? Coba lepas. 1, 2, 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Berat ya, Cik ya? Berat banget. Berat lah, ada tangan gue di sini, Cik. Ini tidak mengerti ilmu fisika ya. Supaya imbang harus depan belakang Cika. Kalau depan belakang dia imbang, nggak akan jatuh. Iya dong. Coba nih depan belakang. Imbang nggak? Tuh imbang kan? Oh iya, Bang. Ya kan? Aduh, ini kayak abang-abang yang bawain ransel gitu, saya kayak porter, Pak. Iya benar. Oh iya, oke. Nih, keren ya. Tapi ini biasanya beratnya 20 kilo, 30 berat. kilo ya. Aduh, geretak gitu tadi, Pak. Hati-hati. Ya udah sambil tanya Cika yuk. Ya, jadi gini.
Mau dipakai. Aku biar Oke. keren ya. Biar keren dong. Pertanyaannya bentar ya. Itu berani nggak? Bisa? Bisa. Bisa, oke. Bisa, oke. Baik. Capek. Bawa ini aja. Ini pertama kalinya kalian ke gunung. Hah? Pertama kalinya. Pertama kali ke Kartens Gunung mungkin. Kartens. Oh iya, pertama kalinya kami ke Kartens Piramid itu di Papua tahun 2014. Tahun 2014. 2014. Oke. Ya. Dan itu kan katanya sudah Six Summit. Iya, kita sudah baru pulang dari Gunung Kenam, Oke, yang satu lagi apa nanti? Everest. Oh, Everest. 2% loh itu Everest. Iya, tadi bapaknya udah bapaknya. Oh oke, siap. Iya, bapaknya tadi udah ke Himalaya, tadi Betul. udah ikut Ya kan? ceritanya juga. Apaan kenapa? Kalau ke Everest 2%. Iya. Nggak Kamu takut. lucu ya. Jadi nyadar aja. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya Pak, enak ada senderannya. Ya udah, saya bukain lah. Ya. Kamu tanya, ambil tanya. Ini kalian masih pada kuliah atau gimana? Iya, kita masih mahasiswi aktif. Terus kenapa sih lebih memilih ke gunung gitu, nggak ke mall aja sama nyalon gitu? Iya perempuan secara guys. Ya, Kenapa? benar. Karena satu berawal dari hobi gitu, maksudnya ada satu ada satu kesukaan kalau misalnya kita naik gunung atau berada di alam bebas tuh rasanya menyenangkan gitu, jadi lebih bahagia. Dan kemudian lewat pendakian ini pun kita nggak cuma naik gunung doang kan, tapi juga memberikan satu prestasi bagi bangsa Indonesia. Oh, gitu. oke. Dan itu biayanya berapa sampai ke Kartens tuh? Ke Kartens tuh kemarin hitungannya cukup murah kalau dibandingin sama yang normal ya. Karena kemarin kita dapat bantuan juga dari mining di sana, Oke. jadi banyak akomodasi yang ditanggung. Kalau normalnya aja berapa? Normalnya tuh kurang lebih 15.000. 15.000 berarti sekitar 200 jutaan. Ya, Sekitar 200 juta ya. Seorang. Satu orang 200 Seorang, juta. ya. Tadi kalau katanya Bapak sampai ke Mount Everest miliaran itu Iya, kan ya? Iya. betul sekali. Ya, ya, ya. Kamu kenapa kedinginan? Enggak sih. Dari kenapa tadi ya? sudah kedinginan. Oh, enggak. Enggak. Pedesan ya habis makan makaroni si Justin ya? Lihat gak dari tadi tuh. Kedinginan apa kepedesan? Enggak, lagi makan permen. Hah? Lagi makan permen. Oh bener dia makan makaroni tadi. Iya, Kan lucu kalau kedinginan kan baru pulang dari gunung tapi sampai sini kedinginan. Nah terus kesulitannya sampai mendaki ke sana apa? Jadi secara general itu kita mendaki gunung-gunung high altitude yang emang medannya tuh gunung es semua gitu kan di setiap benua yang kita datengin. Secara general itu kesulitannya satu, kita orang tropis yang harus tiba-tiba ke iklim yang super dingin dan Ya, ekstrim ya. banget kan gitu. Kemudian latihannya pun kita nggak punya medan yang seperti itu banyak, walaupun ada di Papua sana tapi jauh mahal kan. Kemudian alat-alatnya juga kita juga harus, karena emang nggak tersedia di sini, emang bukan buat medan mainnya di daerah tropis, jadi kita harus nyari lagi keluar, harus nitip orang segala macam lah gitu sih. Dan yang paling susah buat kita mungkin nyari sponsorship sih. Oh, nyari sponsorship. Karena ya memang tidak murah ekspedisinya, dan kami juga mencoba jadi yang pertama di Indonesia. Jadi gimana caranya jaminin sama calon-calon sponsor gitu kalau kami akan berhasil gitu. Karena kasarnya belum ada jaminan kan sama Kalau sekali. nggak berhasil? Kalau nggak berhasil, ya karena memang resikonya besar sih. Kayak nggak cuma nggak berhasil, tapi bisa aja fatal gitu, bisa menghilangkan nyawa mungkin. Tapi amit-amit jangan sampai ya gitu sih. Resikonya memang sebenarnya banyak dan nggak ada yang bisa jamin 100% kalau akan berhasil. Oke, baik. Terus kalau di sana itu kalian tuh melakukan aktivitas seperti mandi, buang air itu gimana? Iya kan cewek-cewek kan paling beseran gitu nggak, apalagi dingin kan? Iya Pak ya? Duh dingin, toilet mana gitu, kalian gimana? Kalau misalnya di beberapa gunung itu ada base campnya dan kita bisa mandi di situ. Cuma karena terbatas, jadi nggak bisa mandi tiap hari kan gitu. Jadi paling kayak misalnya kita mau ke summit nih, nah itu kita siap-siap kita mandi dulu di base camp, baru habis itu jalan lagi ke summit. Ya but it's cold anyway ya, dingin di situ ya. Iya. Tapi kalau misalnya mau buang air? Nah ini agak unik karena kita harus memakai seluruh peralatan kan sambil jalan dan nggak bisa dibuka. Betul. Kalau misalnya kita buka tuh bakal makan waktu lama. Jadinya kita pakai yang namanya P-funnel. Itu buat pipis. Ya, Itu buat pipis. Kayak kita pakai funnel, jadi kayak ada pipa buat cewek khususnya. Kalau cowok kan sebenarnya gampang banget kan. Kalau cewek agak ribet, kita pakai P-funnel, dan itu ada di beberapa gunung yang nggak boleh pipis sembarangan. Kayak seperti di Antartika itu, di Antartika tuh nggak boleh pipis sembarangan, jadi harus ditampung di botol dulu.
tampung di botol, nanti mereka udah ngasih tempat-tempat untuk buang human waste, baru kita boleh tuangin gitu. Oh, I Jadi see. kayak, dan kalau untuk buang air besar, kita bawa plastik, ditampung, dibungkus bawa pulang, turun ke bawah. Ke rumah. Iya, enggak ke rumah. Ke base camp. Ke base camp, ke base camp. Di base camp ada tempat buangnya. Di basecamp ada tempat Iya. buang. Nggak pernah sampai ketukar kan minuman bekas katanya. Gimana Ibu? Belum pernah sih, puji Tuhan, sampai sejauh ini kalau ketuker. Berapa lama Sial, paling betul. lama nggak mandi? 16 hari. 16 hari, di 16 mana hari. itu? Di Alaska. Di Itu Alaska. Gunung Denali. Karena memang nggak ada fasilitasnya. Nggak Jadi ada kayak fasilitasnya. memang gunungnya sejauh ini yang paling sulit dan paling apa ya? Memang medannya sulit banget. Jadi belum ada fasilitas-fasilitas seperti itu yang kayak buat mandi gitu di base campnya nggak ada. Jadi 200 juta ya. Latihannya seperti apa? Kan katanya latihannya nggak ada lokasinya bisa dipakai latihan. Berarti kalian latihan fisiknya gimana? Kita cari tahu dari internet kan udah banyak banget ininya apa namanya sumbernya udah banyak banget referensinya. Dari situ kita mengasumsikan kita harus latihan 3 kali lebih sulit daripada yang kita asumsikan itu, karena satu kita nggak punya medannya dan 2 kita punya prinsip bahwa lebih baik, ini ngambil dari TNI juga nih kok ininya quotesnya, lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan perang gitu. Jadi mendingan mati-matian pas lagi latihan, tapi pas lagi ekspedisinya kita bisa nikmatin. Udah nikmatin. Gitu. Kalau Jadi salah satu yang paling seru banget nih latihannya adalah yang kemarin kita mau ke Alaska. Di sana nggak ada porter sama sekali, kita harus bawa minimal 40 kilo per 40 orang. kilo bawa sendiri ya? Iya. Tapi saya punya video persiapan mereka latihan Iya. ketika mau ke puncak Denali. Silakan diputar. Berarti latihan fisik ya, yang parah latihan fisiknya ya. Yep. Udaranya sendiri, kalau itu kan tadi fisik ya, maksudnya untuk berat dan sebagainya. Kalau udara gimana? Kan udara beda. Kalau misalnya udara mungkin lebih ke dingin kali ya. Oksigen? Oh, Oksigen oksigen juga. Nah itu jadi semakin ke atas kan pasti oksigennya Betul. akan Nah, semakin gimana tipis. latihannya itu? Nah, nggak sejauh ini kita latihan tuh untuk membuat badan kita fit untuk nantinya kita bisa beradaptasi biar bisa beradaptasi dengan oksigennya yang tipis itu gitu. Dan di gunungnya pun ada yang namanya proses aklimatisasi. Jadi kayak semacam kita di base camp dulu nih, misalnya kita di ketinggian 2100, terus besoknya kita naik lagi ke 2500, kemudian turun lagi. Nah besoknya baru kita naik lagi 2500, baru naik ke tinggi lagi, turun lagi gitu. Jadi ada selain mempersiapkan latihan untuk badan kita fit, ada sih proses Ada aklimatisasi seperti itu. juga. Oke, baik. Kalau Om gimana Om? Om latihan fisiknya gimana Om? Ya, yang penting harus bisa mencapai VO maksimum yang maksimal. VO max-nya maksudnya? Ya, VO2 max-nya, oke. sama kalau saya boleh sarankan saat lagi sedang attack gitu, kalian harus menghitung mulai dari sekarang bioritmnya. Nah, itu pasti Apa itu? terjadi. Maaf, saya- Bioritme. Seseorang Bioritmenya. itu punya satu, setiap orang berbeda-beda sejak dia tanggal lahirnya itu, dan itu ada tingkat orang lagi sedang turun atau naik kemampuannya, fisiknya. Tapi yang paling penting adalah aklimatisasi harus sempurna mungkin. Oke, luar biasa. Ngerti Cika? Wow, apa sih Pak? Bapak yang mengerti? Apa? Ngerti. Wah, kan saya nanya kamu. Oh, iya. Oke, jadi puncak yang udah berhasil di daki pertama Kartens. Terus setelah itu? Yang kedua Elbrus di Rusia. Elbrus sudah ya? Ya, Kilimanjaro juga sudah. Kemudian Aconcagua di Argentina. Antartika tuh kita waktu itu Vinson Massif nama gunungnya.
Dan yang baru kita pulang ini Denali di Alaska. Can the reason why? Ya, Why? why to climb those mountains? Yes. Ya oke. Satu karena di sana ada, karena mereka ada di sana, because they're there. Ya karena apa ya, tujuan kita Indonesia tuh punya salah satu dari Seven Summit ini, dan Seven Summit ini udah sangat populer di dunia. Udah kalau secara keseluruhan cewek dan cowok itu ada 300-an orang yang udah pernah menjalankan. Tapi Indonesia ini baru punya kategori cowok. Kita baru punya kategori cowok. Kenapa cewek juga enggak? Jadi kita sekarang lagi menjalankan misi itu untuk nunjukin kalau perempuan Indonesia tuh nggak ada Berarti batasan artinya Anda akan menaklukkan Seven Summit ya? Kita akan menyelesaikan Seven Summit. Menyelesaikan Seven Summit. Tapi saya dengar katanya awalnya bertiga. Awalnya betul sekali. Jadi awalnya bertiga, Matilda silahkan dijelaskan secara. Jadi saya waktu itu keluar ya Pak, soalnya saya nggak kuat. Daripada naik gunung, mending saya naik genteng deh benerin antena Pak. Iya, benar. Gitu alasannya. Jadi Jadi Anda yang keluar ya? Oh iya gitu iya. ya. Jadi bahkan sebenarnya kita berempat. Berempat? Iya sebenarnya berempat. Ah iya. Sama Ling-Ling ya? Iya, kucing saya. Berempat, kemudian waktu Kartens kan awalnya Kartens kita berempat, kemudian satu dia harus ada urusan lain yang lebih penting, ada urusan keluarga, baru kita lanjut bertiga di Elbrus, Kilimanjaro, dan Aconcagua. Nah, waktu di Aconcagua ini sayangnya salah satu teman kita, Dianinda Carolina, dia harus balik kanan karena dia terkena penyakit ketinggian gitu. Dan kalau misalnya diteruskan itu akan bisa Penyakit ketinggian fatal. apa itu? Jadi namanya acute mountain sickness. Itu disebabkan karena kekurangan oksigen, karena memang di sana oksigennya sudah tipis dan rendahnya tekanan udara. Tekanan udara. Jadi proses aklimatisasinya ini kurang sempurna sehingga badannya nggak bisa beradaptasi sama kondisi seperti itu. Bapak Om pernah tahu tentang hal itu, mengalami hal itu atau gimana? Tiap kali di atas 5.000 pasti kena. Ya. Pasti kena. Ya, Tapi karena itu terlalu juga ada cepat. tingkatannya, ada tingkatannya. ada tingkatannya. Mild, ada Jadi yang severe kurang gitu. aklimatisasinya itu. Oke. Ya. Jadi memang bahaya ya Om ya? Oh, mati ujungnya. Setelah koma, mati. Setelah koma mati ya? Iya, urut-urutannya kan kayak ngantuk, terus hidung bocor gitu, air keluar itu dehidrasi. Terus koordinasi tidak baik gitu, Iya. terus kayak biasanya begitu kesandung-sandung, ngantuk jadi tidak bahaya, baik. ya. Ya, Oke. ujung-ujungnya ya Meninggal. kalau sampai Diteruskan lebih proses lanjut seperti itu. parah ya Oke. koma.